Malam semuanya, selamat datang di Night Chat bahas tuntas tentang jodoh bagian yang kedua. Temanya adalah lebih dalam lagi. Udah pada makan malam belum nih semuanya? Udah pada mandi? Aku udah mandi, fresh, rapi. Karena kan lebih dalam lagi serius, jadi aku pakai jas tuh, ya kan? Keren gak? Ya, jadi ya kacamata ganti kan biar seger kan, waktu kacamata harus beda. Nah, sementara kita menunggu yang lain, Pastor Jose juga lagi siap-siap. Saya mau kasih, kan setelah night chat ini kan nanti pada dapat jodoh kan, pada dapat jodoh jadian. Nah nanti kalau pas pengantin masuk tuh ya, ada satu lagu yang bagus nih, istri saya juga lagu ini ya. Coba nih ya, cocok gak? Oh iya, lupa pakai ini cotton budnya. Bentar ya, mana right? Oh ini right, ini left. Oke. Nah siapa tahu nanti ya lagunya cocok ya. Ini lagunya yang nyanyi kalau nggak salah Sian File gitu ya. Nah kalau yang aku nyanyi jadi Fish File. Begini lagunya. Suaranya kecil masa sih? Biasa gede ya. Nah ini suaranya udah gede belum? Udah mantap suaranya? Oh, udah dari tadi ngomong panjang-panjang nggak kedengeran. Oke. Kok jadi nggak keluar, grogi nih? So as long as I live, I love you. We'll have and hold you. So beautiful in white. Bayangin deh jalan sama jodohnya. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Masa masih kecil suaranya? Oke, lebih keras lagi. Jadi kalau nanti udah oke dapat jodoh perlu wedding singer juga ya aku bisa lah. Nanti ya pokoknya bandingin aja Wawan Yap kasih harga berapa, aku ya lebih murah lah harga COVID ya nggak? Ya yang penting masuk bagus ya kan. Ini saya takutnya nih begitu saya nyanyi Pastor Jose ganti baju putih nih. Ini bukan buat Pastor Jose, buat all the ladies, oke? Ya. Are you ready? Nyanyi sama-sama ya. Ambil tisu, tahan air mata. Ini hanya apa? Sebentar saja jodoh akan datang. So as long as I live, I love you. We'll have and hold you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Oke, tanpa berpanjang-panjang lagi, let's welcome our guest speaker, Dokter Cinta, Pastor Jose Carroll. Saya segera invite beliau. Iya, successfully sent. Apakah diterima undangannya? Pastor Jose, itu aku baru nyanyi satu lagu loh, udah dijamah Tuhan. Nah ini udah ada nih. Sudah kelihatan. Mana ya Pastor Jose? Pastor Jose.
Teman-teman bantu panggil dong Pastor Jose. Siapa yang dekat sama rumahnya, ayo. Yang punya personal number. Masa kau harus nyanyi lagi nih? Pastor Jose harusnya bisa ya. Apakah saya coba invite sekali lagi? Yes. Hihi. So as long as I live, I love you. We'll have and hold you. Hai Pastor Jose, tuh kan ada putihnya bajunya. Hari ini pasti belum potong rambut deh, agak gondrong sedikit. Aku kan orangnya perhatian. Memang belum Pastor sempat. Jose, gimana nih? Mau IG live deg-degan nggak? Aku buka kacamata dulu ya, gelap. Tadi buat action doang. Banget mau IG live sama pendeta kondang. Tapi ngomong-ngomong background beda nih. Emang pasportnya udah kemana nih? Kemarin city-city kayak di New York gitu backgroundnya, kali ini kenapa tembok polos lagi kebaktian Ganti dong, penghiburan? bosan. Ganti dong, bosan. Oke, Pastor Jose, aku tuh kemarin ya mau kasih surprise. Jadi saya jeda sebulan ini kenapa nggak terlalu cepat kita bikin part 2 karena aku tuh nyari lagu cintanya Pastor Jose. Ternyata itu barbar sekali, itu antara singa sama singa ciuman di hutan itu ya, yang Lion King Phil Collins. Nah, mudah-mudahan ini benar lagunya ya. Bener ya? Emang ketemu Pastor Hana di mana sih? Di Taman Safari atau di mana? Ragunan or Enggak dong. kok bisa lagunya Lion King gitu, ngeri. Rohani banget, kita ketemunya di gereja. Cuman karena dia demennya lagu itu ya, itu lagu favoritnya. Oh, ini lagunya Pastor Hana. Oke, kalau gitu ini bukan buat Pastor Jose tapi buat Pastor Hana. Iya, Ini ya lagunya ya, mudah-mudahan benar ya. Kok nggak keluar ya? Be in my heart. Yes, you'll be in my heart. From this day on, now and forevermore. You'll be in my heart. You'll be in my heart. No matter what they say, you'll be here in my heart always. Bener kan lagunya gitu kan? Ya, nggak sempurna, tapi ini bentuk perhatian saya untuk Pastor Jose. You'll be in my heart. Thank you so much. Moga-moga Pastor Hana ikut dengerin ini dan cinta kalian berdua kembali bersemi. Amin. Aku tuh kejadian terakhir kita aku nggak pernah lupa waktu Pastor Jose bantuin aku pompa ban itu, sampai aku tuh posting di IG story. Terus tiba-tiba keluar lagu ini. Nggak tahu Pastor Jose udah lahir belum? I won't forget the way you pompa my ban. It feels so strong. Aku tuh sampai terbayang-bayang sekarang. Oke, kita kalau Pastor Jose biasa aja ya, memang udah profesi sehari-hari kan ya. Kalau pompa ban ya. Sehari-hari. Oke, nggak sabar lagi. Sudah 2457 kita masuk dalam pertanyaan yang lebih dalam lagi. Dan semoga semuanya bisa bisa kita bahas dengan tuntas malam hari ini. Tapi sebelumnya kita berpantun sedikit, Pastor Jose. Saya ada beberapa pantun cinta. Kalau Pastor Jose waktu sekolah di Jerman punya juga silahkan. Saya mulai ya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Aku sama kamu cinta sampai tua. Satu lagi. Wow. Burung perkutut, burung kutilang. Pacarku kentut, nggak bilang-bilang. Silakan Pastor Jose. Ini buat gombalin ini ya, buat dapatkan pacar ya. Ya, which is sekarang udah nggak berlaku. Oh gitu, pantun cinta ya. Kalau gitu oke. Ini Google dulu nih. Duduk santai membaca buku, baca buku cerita cinta. Saat aku bertemu kamu,
aku langsung jatuh cinta. Asik, tepuk tangannya dong untuk Pastor Jose. Susah lu dengerin orang Jerman pantun. Oke, langsung Bisa aja. juga ya. Pastor Joseph, kalau Ya. misalnya suruh pilih muka atau hati, pilih apa? Ini tricky sekali. Dia bilang gini, kalau muka kan dioperasi juga terbatas ya. Tapi kalau hati tinggal dibawa ke JPCC atau Gilgal tuh gampang dirubahnya. JPCC rata-rata berapa tahun kalau hati berubah? Ada Survei ada berapa? garansi Oh, nggak gitu garansi ya? Kalau nggak berubah itu bisa dikembaliin gitu ya. Oh, bisa dikembaliin. Nah, dia bilang kalau cakep kan hati bisa dirubah gitu. Kayak saya nih kan udah umur segini mau 50 nih, kantong mata udah mulai turun, lagi mikir. Dengar-dengar di Korea bagus. Gimana tuh Pastor Jose kalau sampai harus pilih muka atau hati, ini icebreaker dulu. Ya dari dulu waktu saya pacaran juga saya pernah dengar nasihat katanya kalau hati bisa berubah, muka mah enggak gitu ya. Jadi disuruh pilih yang mukanya lumayan gitu. Ya, cuman terus terang kalau saya udah menikah sekarang 20 tahun, masuk tahun ke-22, ya hati juga nggak segampang itu ya bisa berubah ya ternyata ya. Iya. Gitu. Jadi ya kalau udah mukanya nggak bisa berubah, hati nggak bisa berubah ya dua-duanya tambah susah ya. Jadi kalau suruh pilih, Ya kalau saya pilih mendingan hati yang baik dulu ya. Kalau nggak menurut saya muka kalau bagus pun kalau hatinya nyebelin dan hatinya nggak bisa berubah, sengsaranya mungkin lebih double lagi kalau buat saya ya. oke, Cuman memang very nggak clear. mungkin. So guys, catat. Kan nggak mungkin kita juga nggak suka sama orang yang kita mau. Muka masuk dalam kategori yang tolerable lah, negosiasi menurut saya sih. Cuman nggak semua orang pilih itu. Itu ya. Oke. Ya. Signal kita apakah aman di Pastor Jose? Saya tadi Masih aman, ya? ada lag sedikit. Tadi lag sedikit tapi sekarang aman. Oke, pas giliran pilih hati sama muka agak lag sedikit. Kalau di JPCC itu cakep-cakep nggak sih orangnya? Oh cakep-cakep semua pasti. Kalau di Gilgal Gitu gimana? ya. Oke. Sangat cakep. Oke. Jadi nanti bisa dilihat langsung di lapangan, boleh cek toko sebelah. Oke, sekarang ke pertanyaan serius langsung. Nah, ini pertanyaan begini. Pastor, kalau penghasilan calon suami lebih rendah dari kita, secara ekonomi lebih rendah lah ya. Sedangkan saya secara ekonomi lebih baik. Saya terbiasa hidup enak. Kadang suka bimbang, apakah siap hidup turun secara ekonomi atau mendingan single, tapi kita oke, bisa beli apa aja, makan apa aja, mau kemana aja bisa. Ya kalau disuruh pilih, kan ini kan isunya adalah soal ekonomi ya. Ya. Cuman menurut saya kehidupan yang baik, ekonomi itu juga relatif, mau perlu berapa untuk hidup bisa hidup senang. Saya mengerti sih pertanyaan bukan sesuatu yang pertanyaan yang baru ya, pertanyaan dari dulu ada. Tapi kalau seandainya ini bayangan saya ini yang tanya cewek sih, bayangan saya. Ya. Bayangan saya ini yang tanya cewek. Nah kalau seandainya ceweknya ekonominya lebih baik, pertanyaannya adalah satu, bukan soal uangnya, tapi pertanyaannya cowoknya punya kepercayaan diri untuk menikahin kamu nggak? Kalau dia sendiri minder, akan ada konflik yang lebih besar yang akan muncul kalaupun seandainya sang cewek rela untuk turun menyesuaikan diri dari segi kehidupan. Nah, ada banyak faktor yang kita bisa berandai-andai. Jadi katakanlah dia tetap miskin, kamu tetap lebih baik gitu ya, penghasilan kamu lebih baik. Nah kalau seandainya kamu rela untuk menyesuaikan diri, sang cowok itu punya kepercayaan diri nggak untuk tetap bisa pede, untuk tetap bisa memimpin dalam pernikahan ini? Ini yang konflik yang pertama. Nah kedua, cowok yang secara keuangan ini belum lebih baik ini, pertanyaannya dia kerja keras, dia orangnya rajin nggak, kerja keras nggak, setia nggak. Tapi menurut saya kalau dia rajin, dia kerja keras, dia setia, walaupun sekarang ini dia belum lebih kaya, dia bisa lebih kaya kalau seandainya dia rajin, kerja keras, dan setia. Nah, tinggal bagaimana kamu menjadi seorang wanita yang menjadi kingmaker. Justru dia menikah sama kamu, dia menjadi lebih kaya daripada sebelumnya. Kalau saya gitu. Jadi kuncinya adalah
kuncinya adalah bukan soal kekayaan atau keuangan dia sekarang gitu, tapi modal yang ada dalam diri dia bisa nggak menjadikan dia menjadi lebih baik. Nah kalau dia udah sekarang ekonominya nggak bagus, nggak mau kerja, males, dan saya nggak tahu apa yang diandalkan untuk dia sekarang ada di dalam hubungan ini, itu sih pendapat saya. Oke, jadi modalnya adalah si cowok itu harus percaya diri, dan menurut saya pun si cewek itu benar-benar mesti belajar menyesuaikan diri kan. Aku kasih Sementara contoh. dia minimal di awalnya kan, minimal di awalnya Di awal, kalau seandainya iya. ya. Tapi Saya itu kan secara prinsip Alkitab nggak salah kan ya? Karena itu Nggak ada ada. hubungannya sama sepadan ya. Nggak ada. Oke. Sepadanan bicara soal mungkin lebih daripada yang lain, daripada kondisi keuangan ya. Oke. Tadi Pastor Jose kayaknya mau kasih contoh deh, kepotong sama saya. Enggak, maksudnya contoh waktu saya menikah, saya juga secara keuangan nggak lebih baik atau saya lebih buruk, jauh lebih buruk daripada Anak-anak. Dia punya gaji yang lebih tinggi dari saya. Dia sudah punya gaji yang jauh lebih mapan daripada saya waktu itu. Oke. Cuman karena dia melihat ada keinginan bekerja keras dan ada hal-hal yang membuat dia bisa percaya aja, sehingga dia siap untuk melepaskan pekerjaannya. Sebenarnya waktu kami menikah, dia bukan cuma menyesuaikan diri, dia benar-benar kehilangan pekerjaannya karena dia harus meninggalkan pekerjaannya untuk pergi pindah bersama dengan saya yang pada waktu itu penghasilannya belum mapan dan belum menetap, atau istilahnya belum rutin penghasilannya. Kadang ada, kadang enggak. Jadi kadang makan, kadang enggak. Gitu. Tapi kan cinta cukup kan? Iya. Cinta puasa tapi nggak apa-apa kan? Nah, pengalaman kita hampir sama, Pastor Jose. Dulu aku juga nggak punya duit. Kita kok berdua kayaknya bangga banget ya dulu nggak punya duit ya. Tapi Lucy udah kerja ya dengan gaji yang oke, terus mau gitu menikah sama saya. Mungkin ya saya berpikir ya bagi kita mujizat, bagi dia musibah ya. Tapi ternyata mungkin sekarang dia bersyukur ya. Mungkin Pastor Hada juga bersyukur. Ya mungkin kalau spesies kayak kita udah jarang kali Pastor Jose ya. Yang nggak punya duit, terus pede. Modal tampang ya. Cinta Tuhan, modal tampang. Kayak gini kan pakai celana pendek menyeker, cuma atasnya jas gitu. Yang penting pede guys gitu. Ya, tapi menurut saya ini sekedar, kalau ini karena yang bertanya cewek ya. Kalau betul cowoknya, ini saya asumsi ya. Cowoknya baik, percaya diri, cinta Tuhan, kerja keras, setia. Cuma sekarang belum beruntung. Istilahnya belum lah beruntung. Ya, kalau memang semua tadi yang kita sebutkan itu ada, ya mungkin saat ini wanita ini harus membuktikan cinta, karena cinta sejati hanya bisa dibuktikan dengan penerimaan dan pengorbanan. Setuju. Karena kalau ya semua yang tadi kita bilang ada. Ini antar kita aja Pastor Jose ya. Karena kan juga belum tentu yang punya duit itu kan baik kayak kita, ya kan? Jangan diantar pada live group semua, oke? Ini cuma joke ya. Tapi intinya adalah hati itu penting. Oke, langsung yang kedua saja. Thank you Pastor Joseph. Bagaimana kalau kasusnya ini udah oke, kita harus tinggal di Taman Mertua Indah. Tinggal di rumah mertua. Nah ini saya juga kurang jelas nih. Ini kan saya pertanyaan-pertanyaan saya kumpulin. Apakah si cewek masuk ke tempat cowok atau si cowok masuk ke tempat cewek gitu kan? Kalau dari pengalaman biasanya kalau cewek masuk ke Mertua Indah itu tidak disebut sebagai masuk dalam Mertua Indah ya, kalau dalam budaya orang Indonesia pada umumnya. Tapi kalau istilah Mertua Indah lebih banyak cowok pindah ke rumah cewek, istrinya, kalau asumsi saya gitu. Nah kalau pertanyaannya bagaimana latar belakang mengapa harus tinggal seperti itu, ya mungkin perlu dijawab mengapa laki-laki ini harus tinggal di rumah mertuanya bersama dengan istrinya. Jadi pertanyaan mengapa itu lebih penting daripada bagaimana. Jadi mengapa dia harus ke situ. Nah, ada banyak alasan yang selama ini dalam pengembangan saya temukan. Satu, teknis. Karena rumah kita sendiri belum jadi. Nah, itu kan sementara. Kedua, faktor sosial. Karena sang istri anak tunggal. Dan orang tuanya perlu diurus, nggak mungkin lagi nggak ada orang lain, itu faktor sosial. Faktor lain misalnya ekonomi, karena nggak mampu, nggak punya rumah sendiri. Nah, jadi latar belakang mengapa ini akan menyebabkan potensial konflik yang berbeda-beda.
gitu. Nah, kalau karena keluarga wanitanya kaya, rumahnya jauh lebih bagus, dan sang cowok nggak mampu belikan rumah yang layak sehingga papanya malu kalau anak saya tinggal sama kamu di situ, nah ada potensial konflik yang lebih besar daripada sekedar tinggal di rumah orang tua, karena ya tadi, cowok ini percaya diri nggak untuk tinggal di situ. Dia akan jadi penumpang dan atau jadi istilahnya tamu yang ada di situ yang akan membuat dia tidak bisa menjadi tuan di rumahnya sendiri. Jadi ada banyak potensial konflik yang bisa terjadi, apalagi kalau banyak orang Kristen seringkali bilang nggak boleh ya, harus kalau udah menikah harus tinggal di rumah sendiri. Jadi pertanyaan yang sering dilempar kepada saya ini boleh apa enggak? Pertanyaan bukan boleh apa enggak sih, enggak. Alkitab nggak ada bilang, walaupun walaupun betul dikatakan seorang laki-laki harus meninggalkan ayahnya, ibunya, atau perempuan harus meninggalkan ayahnya dan ibunya, karena laki-laki di sini bukan cuma cowok ya. Manusia harus meninggalkan orang tua. Bicara soal mereka perlu mandiri sebenarnya untuk kemudian bisa membangun rumah tangga mereka sendiri. Nah, kalau mereka harus tinggal di rumah orang tua karena belum bisa mandiri, ya ada banyak faktor yang lain yang sebenarnya penyebabnya bukan rumah, tapi faktor yang lain yang kemudian jadi konflik. Kemudian pemicunya adalah karena tinggal satu rumah. Oke. Jadi why-nya itu yang harus jelas, dan yang harus ada adalah kemandiriannya. Karena menurut saya bisa juga dia tinggalnya terpisah tapi nggak mandiri, itu problem juga. Exactly, betul. Karena banyak orang yang misalnya contoh banyak gereja bilang, oh enggak, kalau belum punya rumah atau belum tinggal sendiri nggak boleh menikah. Itu jadikan peraturan. Isu bukan tinggal terpisah. Ada banyak orang tua bilang, oh gitu ya. Ya udah, papa ada tanah di sebelah, papa bikinkan rumah aja di sebelah. Nomor rumahnya beda sih, cuma pintu belakangnya juga masih nempel. Bolong. Atau di seberang rumah gitu ya. Mau di seberang jalan kayak sebenarnya isunya ya tadi bisa tinggal terpisah, tapi kalau dia belum mandiri, keuangan belum mandiri, akhirnya tergantung sama orang tua, emosional nggak mandiri, dikit-dikit cari mama, dikit-dikit cari papa. Belum lagi banyak orang yang punya anak nggak siap, terus tiba-tiba dikit-dikit orang tuanya yang disuruh ngurusin anak dia. Jadi ada banyak sumber konflik karena tidak mandiri. Ya, mandiri sama kedewasaan itu tetangga sih. Wow, oke. Ini jawabannya jelas sekali, straight to the point, dan saya berharap menolong. Kita lanjut lagi karena masih banyak pertanyaan yang lebih dalam. Bagaimana dengan long distance relationship? Cinta jarak jauh. Ini saya jawab ya, saya bukan ahli ya. Pendek aja capek, apalagi jauh. Silakan ahlinya. Kalau menurut saya cintaku berat di ongkos. Isunya sebenarnya bukan jaraknya, sebenarnya masalah di orang-orang yang punya masalah dalam long distance relationship itu sebenarnya masalahnya ada di kepercayaan, rasa percaya dan kedekatan. Nah, masalahnya adalah rasa percaya dan rasa dekat itu nggak dibangun hanya karena kita fisiknya dekat. Jadi masalahnya adalah percaya. Jadi orang yang bilang, oh nggak mungkin deh kalau long distance, sudah mendingan putusin aja, lupakan saja. Menurut saya, ya ada betulnya karena kesulitan membangun kedekatan dan kesulitan mempertahankan saling percaya. Tapi itu sebenarnya masalah yang sama dihadapi oleh orang yang tinggal satu kota atau pacaran satu kota. Cuman mereka mau ketemu memang lebih sering atau lebih gampang secara fisik ya ketemu. Sebagaimana di Paduan kan saya bilang sebenarnya pacaran itu kan tukar pikiran, tukar perasaan, tukar mimpi itu lebih penting daripada tukar air liur kan, atau genggaman tangan, gandengan tangan. Jadi, nah kalau mau tukar pikiran, tukar perasaan, tukar mimpi, menurut saya dengan kondisi sekarang ya, zaman sekarang teknologi seperti ini, itu nggak menjadi penghalang lagi. Nah, cuman memang waktu pertama kali berpisah ini, rasa percaya yang terbangun itu seberapa kuat. Nah, kalau rasa percaya itu belum terbangun, memang dengan virtual relationship agak susah untuk kontrol. Makanya, ya orang yang satu kota pun yang sudah menikah atau pacaran pun seringkali rasa percaya belum ada, akibatnya kontrolnya tinggi. Dikit-dikit mesti lapor, dikit-dikit mesti dikontrol, atau IP HP-nya di copy sehingga live location bisa dicek di mana dan lain sebagainya. So itu rasa percaya. Isunya bukan physical distance, tapi adalah trust sama closeness. Seberapa jauh kita bisa bangun rasa percaya itu. Itu sih tantangannya. Di pengalaman Pastor Jose, lebih banyak yang berhasil atau gagal? Selain prinsip rasa percaya dan kedekatan itu.
Terus terang saya nggak pernah ambil survei itu, tapi saya sendiri dengan Hana long distance ya, sempat waktu awal kita baru jadian, kita jadian 2 yang hari di langsung hutan pisah. itu. Oh, jadian 2 hari Yang langsung Lion King. pisah. Pantas lagu cintanya Lion King. Oh, kejam Ya, sekali jadi langsung hari pisah. Oh. hari di mana kita bilang, oh kita mau serius ya, kita membawa dari istilahnya dari pertemanan biasa ke persahabatan yang lebih jauh. Jadi kita sebut waktu itu dedicate dating lah, atau saya nggak akan lagi mikirin atau coba kenalan orang lain, kita mau kenalan lebih jauh. Nah itu langsung long distance, jadi membangun kedekatan kita waktu itu sampai kemudian kita ketemu kembali, dan kira-kira 2 minggu setelah kita ketemu kembali langsung saya propose. Berarti kedekatan saya, keyakinan saya dibangun secara long distance sebenarnya. Berapa lama itu? Dari sejak pertama kali sampai saya propose. Iya, sampai propose. Dari itu ya 3 bulan lah. Oh, 3 bulan. Bisa 3 bulan. Ini COVID aja udah lebih dari 3 bulan. Tapi hebat mungkin karena pastor kuat ya. Jadi guys, itu jawabannya tadi, kepercayaan. Bukan long distance-nya, bukan. Jangan emosi dong. Kita Bukan, long distance-nya lebih panjang, bukan pisahnya 3 bulan. Dari sejak saya jadian sampai saya propose itu 3 bulan. Tapi itu semua dijalankan secara long distance. Jadi bukan pacaran jarak dekat loh. Oh, oke. Jadi guys, ini saya sedikit dapat hikmat. Kalau kita kurang kaya, ya duitnya nggak gitu banyak, jangan terlalu lama pacarannya. Kayak Pastor Jose tuh pintar, dia udah tahu tuh. Gua kan, ya, karena duitnya lebih banyak. Jadi 3 bulan gue duluan daripada kambil orang. Oke, cuma joke aja, kurang lucu. Supaya nggak ketahuan miskinnya ya. Supaya nggak ketahuan miskin, jadi langsung. Lebih irit lagi pacaran cepat daripada lama-lama, ulang tahun berapa kali, kirim bunga berapa kali, apel seminggu sekali berapa kali, ya kan? Oke, lanjut. Kalau tugas rumahnya dikerjain sih nggak perlu lama ya. Kalau nggak tugas rumahnya nggak dikerjain, mau 8 tahun juga nggak jaminan. Betul. Aku tuh dulu cepet banget, cuma setahun. Terus tiap kali ketemuan tuh bahas itu, makalah pranikah. Keren ya? Terus kan istriku tinggal di rumah kakaknya. Di rumah kakaknya ada ponakannya 3-3. Terus lampu neonnya putih gitu, di meja kerja iparnya gitu. Dia di seberang, aku di seberang gini, terus bahas pranikah. Terus ponakan kita, calon ponakan 3 cowok lari-lari gitu. Udah, makanya aman gimana mau ciuman, lampu neon terang gitu. Oke, lanjut. Itu pacarannya begitu? Iya, kayak begitu, setiap minggu. Wow, rohani sekali. Gitu ya, gitulah. Ya makanya Tuhan pakai saya dengan luar biasa. Sadap. Oke. Amin. Pacaran ideal tuh berapa lama sih? Ini kelihatannya pertanyaannya sederhana, tapi kayaknya perlu dijawab deh. Gini nih, kalau saya lihat orang bule pada kawin muda, walaupun belum mapan. Tadi Ai baca IG-nya si David Beckham, anaknya udah tunangan loh. Ya kan masih muda banget tuh, saya lupa namanya, dulu masih kecil banget waktu ketemu. Terus tapi kita di Indo kan diajarin, mau makan apa lo? Jadi diajarin mapan dulu baru nikah. Mana tahan kak? Begitu nanyanya. Jadi kan pernah ada yang diagram Jim Tetley bilang, biar orang gak jatuh dalam dosa seks, ada 1-3 tahun. Nah Pastor Jose tuh melewati batas norma. 3 bulan dia udah langsung propose. Tolong dijawab Pastor Jose. Ya saya dari sejak serius membangun hubungan sampai saya propose itu 3 bulan lebih, sampai saya menikah itu total 8,5 bulan, 9 bulan saya menikah. Jadi dari jadian saya menikah itu 9 bulan. Dan sebagian besar dijalankan dengan long distance. Karena saya tinggal di Jerman, Hana di Jakarta. Jadi saya pulang kira-kira 2 bulan sebelum menikah. Jadi 7 bulan long distance, 2 bulan di Jakarta persiapan pernikahan. Nah, kembali pada pertanyaan tadi, baiknya pacarannya berapa lama ya? Saya rasa isunya bukan berapa lama dan pernikahan umur berapa. Kalau masih ingat teman-teman, saya nggak tahu teman-teman masih ingat nggak? Di Paduan waktu itu saya sempat bilang bahwa memang di usia 23 kita itu cenderung mengambil keputusan dengan otak emosional. Di atas 26-27 kita mulai mengambil keputusan dengan otak logical. Jadi locus accumbens kita ini, otak depan, otak nalar kita udah matang. Jadi bukan faktor usia berapa yang paling ideal atau sebenarnya. Cuman kalau kita bicara soal fisik, memang antara umur 23 sampai 26-27 di situ, itu keseimbangan antara kita masih berani ambil risiko, pakai perasaan dan mikir. Kalau di bawah 23 memang cenderung kita ya ambil keputusan tanpa mikir. Nah itu ada risiko tersendiri.
di atas umur lah 28, 29 baru mulai pacaran, kita terlalu banyak mikir sebelum merasa gitu ya. Jadi itu dilema secara fisik. Nah, jadi isunya bukan berapa lama pacarannya dan umur berapa sih. Nah, selain itu kata mapan di Indonesia itu kan mapan itu konotasinya ekonomi gitu. Mapan itu harus punya mobil, punya rumah, bebas cicilan dan lain sebagainya. Nah, itu sebabnya menyebabkan di Indonesia memang terutama kita di Jakarta, statistik menunjukkan usia pernikahan kita tambah lama tambah tua. Tinggi, Saya tambah sendiri, tua. saya sendiri menikah tanggal umur 31 gitu. Jadi saya juga sendiri berpikir ulang sih. Cuman kalau memberikan nasihat pada teman-teman ini yang sekarang yang sedang mendengarkan ada 3.000-an, 3.500 yang mendengarkan. Menurut saya isunya bukan pacarannya berapa lama. Oh, saya harus berapa bulan, bukan itu sih. Dan harus umur sekian, bukan itu. Fokusnya adalah daripada cari kemapanan ekonomi, menurut saya kembali kepada apa yang saya sampaikan di part 1. Dalam proses menuju pernikahan, dari perkenalan itu kan kita lewatin 3 fase itu. Pertemanan, persahabatan, dan berpacaran. Nah, di dalam 3 fase ini, menurut saya kita harus tetapkan sendiri kriteria apa yang kita mau. Itu harus. Contoh misalnya, tadi kita bicara soal kemandirian. Nah, kemandirian dites di mana? Di pacaran kah atau di pertemanan? Kita lihat, dia mandiri nggak? Dia dewasa nggak? Dia tanggung jawab nggak? Dia setia nggak? Maksudnya orangnya pelin-pelan nggak? Kalau dia bikin salah, dia ngeles atau dia berani pasang badan. Kalau dia janji seperti apa? Dia terhadap temannya seperti apa? Dalam kerja dia setia apa enggak? Jujur apa enggak? Nah, banyak orang bilang gimana saya nguji? Justru dari hal-hal yang sehari-hari. Betul. Kalau dia bisa putusin, ada yang bilang, oh dia cinta saya, dia putusin pacarnya. Kalau dia bisa putusin pacarnya,